بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua Mukarram Haji Anwar Badri, serta para asatidz yang lain. Saya tahu di Baitul Husna ini banyak ustaz. Kasih sama ustaz yang saya mengganggu. Yang saya hormati segenap jamaah salat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak intinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan di pagi hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak-bapak semua? Keluarga sehat kan? Alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah. Insyaallah terlihat dari wajahnya sehat jasmaninya, sehat rohanianya, dan insyaallah sehat rupiahnya. Dari mana beliau Ustaz? Dari wajah-wajahnya insyaallah tergambar wujuh yawma idzin na'imah. Orang kalau diberikan nikmat itu kelihatan dari wajahnya. Ceria, cerah. Dan itu memang sunnah ya. Menampakkan wajah yang ceria itu sunnah. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin baligh. Jangan kamu meremehkan kata Rasulullah suatu kebaikan sekalipun dengan menampakkan wajah yang ceria tatkala bertemu dengan saudara. Itu menunjukkan bahwa berwajah ceria itu sunnah dan berpahala, walaupun ada atau tidak ada duit, tetap harus ceria, tetap harus senyum, karena senyum juga saudara. Ibu bapak hadirin yang rahimahullah, di pagi hari ini tema kajian kita masih tentang surah Al-Mutaffifin. Ini
Ini bagian ketiga dari bahasan tentang surat Al-Mutaffifin. Kalau tidak salah terbagi menjadi 4 bagian. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca atau mengkaji surah Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28. Untuk mendapatkan keberkahan dan fadilah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tagrifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Kitabuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. 'Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin. Sebelumnya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, ini adalah ayat yang menjadi lawan kata dari ayat-ayat yang sebelumnya kita kaji tentang di mana kitab orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat dosa itu disimpan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Itu ditempatkan di sijjin yang dulu pernah kita kaji dan bahas sebelumnya. Nah, dalam ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tentang
catatan amal orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang mukmin yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Kalla itu tidak selamanya diterjemahkan sekali-kali tidak, tapi juga bisa bermakna haqqan, yaitu artinya benar atau sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran sungguh catatan atau kitab catatan al-abrar itu disimpan di Illiyyin kata Allah. Dia berada di Illiyyin. Al-abrar ini adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang banyak. Orangnya disebut dengan al-abrar. Kalau kebaikan itu disebut dengan al-bir. Apa Pak? Al-bir itu maknanya kebaikan. Pakai tasydid, jangan bir. Al-bir baru makna kebaikan. Kalau bir itu merek minuman keras. Bir. Ada teman saya pernah diundang untuk khutbah Jumat di perusahaan bir. Nama masjidnya Al-Bir. Kata dia, nama masjidnya Al-Bir. Bagus nama masjidnya, kebaikan. Tapi perusahaannya Al-Bir. Perusahaannya produksi. Kebaikan yaitu al-bir. Kalau orang yang berbuat baik namanya al-abrar. Kalau al-abrar ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan tetapi jumlahnya tidak banyak. Walaupun ini bentuknya jamak tapi jamak kilah. Jamak tapi jumlahnya sedikit. Ada yang jamak jumlahnya banyak. Nah biasa diungkapkan dengan kalimat bararah. Kalimat bararah. Dan ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Quran, kalimat bararah itu disematkan kepada malaikat. Nah kalau manusia, karena tahunya tidak semua berbuat kebaikan maka disebut dengan al-abrar. Tapi kalau malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahu, yang dia tidak pernah bermaksiat terhadap apapun yang diperintahkan kepadanya. Kalau dia diperintahkan bertasbih, bertasbih. Kalau dia diperintahkan untuk bersujud, dia selamanya bersujud. La ya'sunallah, dia tidak pernah bermaksiat. Dia tidak pernah mengingkari. Mereka itu semua berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan bararah. Misalnya dalam hadis disebutkan bahwa al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang bersama. Ini luar biasa apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jangan pernah untuk berputus asa berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun cita-cita kita tadi al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Karena kalau sudah kelak kita dibangkitkan bersama dengan para malaikat, itu sudah di level VVIP itu. Tidak ketahuan nanti kalau soft kita atau ditempatkan oleh Allah bersama dengan para malaikat, itu Masya Allah. Itu tidak bersama orang-orang yang biasa, tapi bersama para malaikat berdirinya. Dan itu juga sudah ketahuan mau kemana.
Ini sebuah penghormatan Allah terhadap orang yang mampu mahir membaca Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi kita, ibu bapak, untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan salah satu yang paling mudah, paling gampang untuk mendapatkan pahala yang banyak, fadilah yang banyak, berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak baru mau belajar saja, itu sudah dianggap orang yang terbaik di atas muka bumi ini. Itu baru mau belajarnya saja. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebagai kalian, sebagai manusia itu orang yang mau belajar dan mengajarkan, mau belajar. Bagaimana Ustaz? Saya belum bisa. Enggak bisa saja dikasih pemahaman. Walladzi yaqra'u al-Qur'an wa yatafakkaru wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang belajar dan masih susah, masih berat, berat Ustaz. Rumah paling khairul huruf, sifatul huruf. Kayaknya bacaannya susah Ustaz. Dapat 2 pahala. Itu nggak bisa, apalagi bisa, nggak bisa saja dikasih 2 pahala. Bagaimana kalau hanya membaca, ya Ustaz saya baca, Bapak mau berinteraksi hanya membaca tanpa paham maknanya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. 1 huruf akan diganjar 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 atau 10. Itu membaca. Ustaz saya mau belajar dan baca. Bagaimana itu mendengar aja? Kalau kita mendengar saja, itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka kata Allah, dengar dan diam. Maka Allah akan menurunkan. Itu cuma hanya dengar doang. Itu belum belajar, belum baca, cuma dengar doang. Belum nanti hafal Quran. Apalagi Bapak mau hafal. Saya mau hafal Pak Ustaz. Masya Allah. Iqra warqa fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'u biha. Kata Rasulullah, nanti orang yang punya hafalan tatkala dia akan masuk surga itu disuruh membaca hafalannya. Iqra warqa, bacalah ayatnya. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi manzilatnya di surga. Bahkan sebelum dia masuk surga itu diberikan hillah, diberikan kehormatan, diberikan sebuah trofi atau semacam topi yang menunjukkan kehormatan, diberikan pakaian kehormatan, dimuliakan oleh Allah. Itu orang yang mau menghafal. Belum nanti momen tadabbur. Maka kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun, dan ini cara paling mudah untuk mendapatkan pahala. Belajar hadis itu kalau bacanya saja belum jadi pahala kalau tidak mengamalkan. Tapi kalau Al-Quran tanpa paham saja sudah berpahala. Maka salah satu keutamaan kalau orang yang mampu fasih mahir, al-mahiru ma'as-safaratil kiramin bararah. Bararah ini maknanya adalah malaikat. Maka dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Kalla inna kitabal fujjar, kalla inna kitabal abrar lafi na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan illiyin itu sesuatu yang belum bisa dipahami. Maka kalimat Al-Qur'annya wa ma adraka ma illiyun. Apa yang disebut dengan illiyin itu atau illiyun itu? Illiyin
Subhanahu wa taala menerangkan apa yang dimaksud dengan indiyun itu. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan indiyun? Maka kata Allah, kitabun marqum. Dia adalah catatan amal orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang catatan amalnya itu sebagaimana catatan amal-amal orang yang berbuat keburukan, bentuknya itu tidak akan pernah hilang. Al-marqum dulu pernah saya jelaskan bahwa tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi kalau bisa dibalikkan sebuah prasasti, yang kita tahu kalau prasasti itu tidak gampang untuk bisa hilang. Kalau ada prasasti biasanya ribuan tahun, itu masih tulisannya masih ada. Ini sebuah gambaran saja bahwa marqum itu catatan yang tidak pernah akan hilang dan itu tersimpan di illiyin. Illiyin, para ulama menyebutkan tempatnya itu di langit yang ketujuh, atau dia menyebutkan bahkan dekat Sidratul Muntaha, menunjukkan ketinggian tempat kedudukan disimpannya catatan amal orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan pernah merasa khawatir, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan tercatat. Dia sudah tersimpan kata Allah, innal abrara lafi 'illiyin, itu yaitu pada tempat yang tinggi yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang catatan itu nanti kata Allah yashhadul muqarrabun, dan disaksikan oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun dalam ayat ini maknanya adalah malaikat. Karena al-muqarrabun orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah malaikat. Yashhadul muqarrabun, dan disaksikan oleh al-muqarrabun, maknanya adalah disaksikan oleh malaikat. Itu makna yang pertama dari al-muqarrabun. Yashhadul muqarrabun, dan disaksikan oleh orang yang dekat. Maknanya adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah, yakinlah bahwa segala amal kebaikan yang kita lakukan itu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa ucapan yang diucapkan itu, kalimat yang diucapkan itu, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Dan malaikat juga akan menjadi saksi atas amal yang kita lakukan. Maka itulah kenapa sholat subuh ini salah satu sholat yang spesial, karena dia disaksikan oleh dua malaikat. Aqim sholat liduluki syamsi idza ghasatil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu kata Allah, dia adalah sholat yang disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Pertukaran malaikat siang dan malam itu, kata Imam Ibnu Katsir, itu di waktu subuh. Nah, malaikat yang sudah menjaga kita di waktu malam itu, dia tidak naik terlebih dahulu, walaupun malaikat siang sudah datang sebelum hamba-hamba Allah itu selesai melakukan sholat subuh. Itu keistimewaan sholat subuh, itu disaksikan oleh malaikat. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah yashhadul muqarrabun. Catatan amal orang berbuat baik itu juga disaksikan oleh para malaikat. Atau makna yang kedua, yashhadul muqarrabun itu disaksikan oleh orang-orang yang dekat. Itu maknanya adalah nanti Pak, orang-orang yang sudah diberi
diberikan catatan dengan tangan kanan atau dari arah kanan, itu dia akan memperlihatkan kepada orang-orang dekatnya, kepada teman-temannya yang dekat. Saya kita lihat di surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Dan karena catatan amal kebaikan itu diberikan dari arah kanannya, apakah dia? Fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah. Masya Allah. Coba lihat catatan saya. Ambil, baca catatan. Coba lihat dia. Dia begitu bangga mendapatkan catatan dari tangan kanan. Disuruh temannya baca sama dia, orang yang dekat dengannya. Fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah. Ayo sini, lihat baca. Yang kalau kita sesuatu yang dibanggakan, kalau senang itu kan dasarnya pengen apa? Pengen lihat orang kan? Beli baju aja, kalau belum dipakai dilihat orang itu kayaknya belum afdol. Mobil baru itu sengaja dipajang di luar dulu, di luar pagar. Baru dipajang, pengen gitu doang, belum masukin garasi. Lihat dulu. Karena ini bangga, biar dilihat dulu, dia stabil bahwa disaksikan oleh yang dekat, itu maksudnya begitu. Karena yang kedua, karena mereka itu membanggakan. Baca, coba lihat. Fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah. Baca catatan amal saya. Ini dong. Dia bangga biasa. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kata dia, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini dahsyatnya dzan, prasangka. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, kata dia. Sungguh aku yakin terhadap perhitungan amal, kata dia. Maka dulu aku di dunia itu berbuat kebaikan. Maka itulah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Al-Mutaffifin ini terhadap at-taffif, orang-orang yang berbuat curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah. Apakah mereka tidak menyangka, kata Allah, bahwa kelak akan dibangkitkan? Ini dahsyatnya prasangka. Karena begini masalahnya. Kenapa kita perlu menghadirkan prasangka, bahkan prasangka yang meyakinkan atau perkiraan yang meyakinkan? Karena masalah wajib, masalah wajib, bukan sesuatu yang bisa dilihat maka langsung kita bisa yakin. Tapi bagaimana prasangka itu menghasilkan keyakinan? Maka kalimat Allah itu ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalau dzan yang tidak diikuti dengan harfu taukid itu masih ragu, maka itulah dia ragu. Orang-orang berbuat keburukan ini kan, jangankan ragu, menyangkanya enggak. Coba orang-orang yang berbuat maksiat itu kalau tahu atau kalau menghadirkan, gimana nih kalau saya berbuat kayak gini, gimana nanti di akhirat? Gimana nanti kalau saya dihisab ini? Itu dia tidak punya seperti itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tapi orang tadi yang dia diberikan catatan dari tangan kanannya, inni dhanantu, inni sungguh. Nah kalau ini itu kan harfu taukid, sungguh. Itu kata ulama tafsir menunjukkan dia bukan lagi mengira atau menyangka, oh ya nanti saya kalau ta'lim kayak gini insyaallah nanti saya akan dapat pahala, nanti akan dihisab semua apa yang berlaku. Dia tidak hanya sekedar, tapi dia sudah yakin pasti ya Allah, apapun yang aku lakukan ini pasti nanti akan Allah hitung itu. Sekecil apapun yang Allah kebaikan yang aku lakukan pasti nanti aku akan dapatkan di akhirat. Maka itu kata dia,
dulu yakin, kata dia, bahwa akan ketemu dengan perhitungan amalku, maka itulah aku berbuat kebaikan. Bahwa fi 'isyatir radiyah, maka pada hari itu dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan. Fi jannatin 'aliyah, dia berada dalam surga yang tinggi, qutufu adaniyah, dan buah-buahan yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang apa? Punya prasangka di dunia ini bahwa nanti apapun kebaikan yang dia lakukan pasti akan menemukan balasannya. Jadi itu yang harus diyakinkan dulu. Itu yang harus ditanamkan. Dulu pernah saya analogikan, kadang kita nggak mau pakai helm ya, karena kita lupa. Oh iya, biasa di lampu merah itu ada polisi. Itu kan baru prasangka kan, padahal belum ada kan. Kalau nggak tahu ada apa kali. Ada yang pakai helm. Kenapa? Karena perasaan perkiraan ini. Karena kita nggak tahu di lampu merah ada apa enggak. Maka karena punya prasangka, akhirnya jadi kita pakai. Luar biasa. Maka orang yang tidak punya prasangka bahwa amalnya akan dihisab, itu yang kadang membuat dia terjerumus melakukan perbuatan dosa. Maka kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun yaumin 'adzim. Apakah mereka tidak menyangka, tidak mengira bahwa nanti dia akan dibangkitkan pada hari yang sangat dahsyat? Maka itulah kata orang-orang yang memberikan catatan dengan tangan kanan atau dari arah kanannya. Dulu aku menyangka, kata dia, bahwa aku akan bertemu dengan apapun yang aku lakukan. Maka itulah dia mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tatkala pasukan Talut waktu akan melakukan perang melawan tentara Jalut, itu kan disebutkan oleh Allah, falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Kata Allah, pasukan Talut, aku akan uji mereka itu dengan sungai. Kata Allah, nanti kalau kamu melewati sungai, pasukan Talut, jangan minum, kata Allah. Tapi kalau mau minum, sedikit aja, ambil aja dengan tangan, pakai tangan sedikit aja. Kalau mereka minum dengan minuman yang banyak, maka itu bukan termasuk golongan kami. Tapi kalau hanya sedikit, illa ghurfah, dengan hanya cedukan tangan, maka itu masih termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata pasukan Talut tidak sanggup menghadapi ujian sungai. Sudah panas, haus, ketemu sungai, gimana kira-kira, Pak? Oh, itu nyempur dan kita. Kata orang jangan nyempur, kalau minum dikit aja, untuk aja. Ketemu sungai, udah berendam dia. Asik banget katanya. Bener kan? Pas sudah mau berangkat lagi, kata dia, udah gak kuat, kata dia berangkat lagi. Illa qalil, bukan cuma sedikit yang tahan tadi dengan ujian itu. Akhirnya apa? Akhirnya mau berangkat itu sedikit, sementara dia akan melawan pasukan Jalut yang banyak. Tapi apa katanya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Tapi orang yang punya prasangka bahwa kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna anna, ini lagi-lagi. Kalau dzan digandeng dengan kalimat tauhid, itu artinya yakin. Dan orang-orang yakin akan bertemu dengan Allah, berkata apa? Sesungguhnya pasukan sedikit itu mampu mengalahkan pasukan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah.
Berapa banyak kata dia pasukan sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar. Itu berkata apa? Perasaan adanya bukan perkiraan mengira. Nah, mengira tidak hanya sampai kepada perkiraan bahwa kelak dia akan dibangkitkan, tapi sudah yakin dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Oh, ada cerita kata dia bodoh amat. Sedikit juga ayo. Itu karena punya keyakinan. Maka itulah kita minta sama Allah. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, berikanlah aku yang keyakinan kepada Engkau yang akan membuat aku mudah menghadapi persoalan dunia. Kadang kita kan suka ragu atau lemah karena kurang yakin sama, nggak yakin kalau Allah akan memberikan kita jalan keluar, jalan kemudahan. Kita tidak yakin dengan adanya Allah. Kadang suka putus asa. Padahal kata Allah, wala taykasu min rabbika. Janganlah kamu berputus asa. Dalam bahasa Al-Quran, berputus asa itu tayasu. Bahasa Al-Quran, jangan diterjemahkan ke bahasa Jawa. Tayasu itu orang berputus asa. Wala tayasu, janganlah kamu berputus asa. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa mungkin bisa juga ya. Orang yang berputus asa begitulah. Artinya jangan berputus asa. Ada yang nanya teman Ustaz, katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kenapa banyak orang yang bunuh diri? Banyak orang yang minum racun kalau saya tidak sanggup menghadapi persoalan. Dia sudah terlalu berat bebannya, sudah tidak sanggup dia. Kata Allah, la yukallifullah. Saya bilang bukan masalah la yukallifullah, tapi dia yang tayasu. Dia yang berputus asa. Coba kalau dia nggak berputus asa, maka Allah akan memberikan jalan solusinya, jalan keluarnya. Maka itulah kenapa dalam hadis itu disebutkan wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah pelita, adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan kesusahan, menerangi apa istilahnya kegelapan, mungkin pikiran yang sudah sumpuk untuk menghadapi ujian cobaan. Tapi kalau kita mau bersabar sedikit aja, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Cuma kalau manusia ini masalahnya, dia nggak sabar, itu masalahnya. Wasabru dia. Maka kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 45, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi memang berat kata Allah untuk bisa bersabar, untuk bisa salat dengan istiqomah itu, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kemudian apa lagi ayatnya? Kalau yang tahu boleh pulang, Pak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu min rabbihim wa annahum ilaihi turja'un. Kata Allah, yaitu orang-orang yang dia punya keyakinan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu menunjukkan apa? Ini dahsyatnya lagi zon tadi. Alladzina yadhunnuna anna lagi-lagi digandeng dengan kata tauhid. Orang yang yakin bertemu dengan Rabb-nya, itulah yang akan mampu bersama. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka dalam hadis disebutkan apa? Was-salatu nur.
Sholat itu adalah cahaya. Maka kalau kita mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, itu perbanyak sholat, karena dia juga menjadi penerang, menjadi jalan cahaya yang menerangi kegelapan kesusahan kita. Maka itulah hikmah terbesar juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Untuk apa Pak? Untuk menerangi hati Rasulullah SAW yang sedang gundah gulana, yang sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Bukan hanya sangat berat, tapi sangat berat. Itu kalau sudah berat menjadi bukan yang sangat, tapi sangat, saking beratnya. Karena Rasulullah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan menamai tahun ini sebagai Amul Husni, sebagai tahun duka cita. Oh, itu nggak main-main Pak. Oh, ini tahun duka cita. Sampai tahunnya dinamai Amul Husni, saking beratnya penderitaan Rasulullah. Maka itulah kata ulama, di antara hikmahnya kenapa dan kala itu Allah memperjalankan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, selain untuk menghibur Rasulullah, yaitu untuk menerima perintah. Karena dengan sholat inilah maka Rasulullah akan mendapatkan kekuatan, akan menjadi cahaya. Beliau akan mengemban dakwah, akan menghadapi ujian dan cobaan yang begitu besar. Maka itulah kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi berat katanya sabar dan salat itu kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu tandanya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana ya? Tapi mungkin yang bisa kita bahas sebuah hadirin yang rahimahullah tentang ayat di surah Al-Mutaffifin ini, yashhadul muqarrabun sampai yashhadul muqarrabun. Dan katakan mungkin kalau ada tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Ibu-ibu ada, Bu? Baik. Baik, kalau belum ada dari saya Pak Ustadz. Kita kalau membaca Al-Quran kan ada mushaf ya. Mushaf itu berbentuk kertas buku Al-Quran. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci, berarti spirit kita sebelum membaca dengan persiapan yang baik, konsentrasi, salah satunya adalah diutamakan untuk berwudu, bersuci. Karena memang dianjurkan oleh beberapa hadis dan dalam surat Al-Waqiah juga ada bahwa sebelum membaca Al-Quran adalah bersuci terlebih dahulu. Nah, zaman sekarang itu kan kemudahan akses teknologi juga ada Pak Ustadz, seperti menggunakan HP. Di HP kita juga banyak Android atau iOS yang menggunakan aplikasi Al-Quran. Kemudahannya adalah di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Bacaannya Al-Quran sama, ada yang mengatakan pahalanya sama. Yang ingin saya tanyakan, keutamaannya sudah pasti Pak Ustadz ya, membaca mushaf mungkin lebih utama. Cuman kadang-kadang sedang di luar, kita dalam keadaan tidak wudu, tidak bersuci, hadas, mungkin membaca Al-Quran juga. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana pandangannya? Apa tidak apa-apa juga atau sebaiknya berwudu dulu karena membaca Al-Quran juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Al-Quran adalah kalamullah. Dia kenapa begitu istimewanya? Tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun, itu diberikan kemuliaan oleh Allah, karena dia kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang punya alam semesta ini. Jadi macam-macam dia. Maka itulah di antara yang paling ketat itu adalah ucapan Syafi'i, la yamassuhu illa al-mutahharun. Janganlah menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Itu walaupun ada yang memaknai la yamassuhu illa al-mutahharun itu adalah yaitu bahwa Al-Quran itu tidak mudah disentuh kecuali orang-orang yang suci. Itu maksudnya adalah malaikat. Nah, dalam
pahala orang membaca Al-Quran antara yang berwudu dan tidak berwudu. Berbeda pahala orang membaca Al-Quran antara sedang sholat sama di luar sholat. Maka bagusnya berwudu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh kalau tidak sedang berwudu? Secara fikihnya boleh. Dia tidak sedang berwudu karena tadi terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang la yaqsudu illa mutaqaddim, bahwa apakah boleh membaca Al-Quran tanpa wudu? Jawabannya boleh, karena Al-Quran itu adalah merupakan bentuk zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka dianjurkan oleh Allah kalau berzikir itu ya dari dalam keadaan duduk, berdiri, berbalik, kapan saja boleh berzikir. Dan salah satu zikir terbaik adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan dzikr, maknanya adalah Al-Quran. Itu artinya kita bisa berzikir kapan saja, baik dalam keadaan berdiri, berbalik maupun dalam keadaan berjalan, silakan saja. Yaitu, tapi bagaimana misal kalau saat memegang mushaf? Tadi itu memang Al-Quran itu bisa dibaca tanpa ada hafalan, aslinya memang begitu. Tapi karena khawatir, Bapak kan semua sudah hafal semua Al-Quran di luar kepala saya di luar kepala. Harusnya bacanya itu sebenarnya ini mushaf Quran. Kalau Al-Quran itu sendiri ya tadi itu kalau buka sudah bentuknya. Ya adanya sebenarnya di dalam dada-dada kita. Maka itulah kenapa kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah kamu cepat-cepat ingin menguasai Al-Quran. Karena kata Allah, kamu baca saja, ikuti, kemudian baca. Nanti Allah akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dada-dadamu. Aslinya Al-Quran begitu memang dihafal. Tapi tadi dikhawatirkan, apalagi sekarang banyak mushaf di handphone, dipermudah. Sekarang ada digital. Tapi kalau Bapak mau masuk kamar mandi, ditutup dulu aplikasi Al-Quran. Karena dia kalau masih muncul Al-Quran, status handphonenya itu masih mushaf gitu. Masih statusnya sama seperti mushaf yang tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau dia sudah ditutup, balik lagi statusnya menjadi handphone. Tadi banyak gitu, membacanya dengan berwudu itu lebih afdal, lebih suci. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baiklah, kalau memang nggak ada lagi, kita tutup dengan doa. Mohon doa Ustaz. Baik, Ibu Bapak hadirin yang rahimahullah, untuk keberkahan ta'lim kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan hati yang istiqomah, diberikan rezeki yang puas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi kalimatul karim, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.